Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Tri Claudia Ketaren. Selamat siang kepada dosen pembimbing Profesor Dr. R. Agus Hartono MBA. Selamat siang juga saya ucapkan kepada dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian saya pengaruh financial leverage terhadap kinerja keuangan pada BUMN karya bidang konstruksi yang listed di Bursa Efek Indonesia. Adapun latar belakang yang melandasi dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir secara kumulatif berada di rata-rata senilai 5%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah akibat adanya dampak dari pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor industri konstruksi dalam menyumbang PDB menurut lapangan usaha yang masuk ke dalam top 5. Industri konstruksi diproyeksikan akan terus bertumbuh, di mana Indonesia sedang bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju atau Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian dalam 10 tahun terakhir ini, tingkat utang BUMN karya bidang konstruksi secara grafik mengalami kenaikan. Kenaikan utang yang tinggi disebabkan oleh ekspansi bisnis seperti mendirikan anak perusahaan, membiayai kegiatan operasional, kegiatan investasi jalan tol, dan lain sebagainya. Pada tahun 2015 sampai tahun 2019, kinerja keuangan BUMN karya bidang konstruksi mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi COVID-19. Kinerja keuangan yang paling berdampak terjadi pada Waskita yang mana mengalami kerugian hingga minus 9 triliun dan pada tahun 2023 Wika mengalami hal yang sama di mana kinerja profitabilitasnya mengalami kerugian sebesar minus 7,8 triliun. Adapun rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini, sektor konstruksi menjadi sorotan pihak pemerintah karena mempunyai tingkat financial leverage yang tinggi. Kemudian dalam 10 tahun terakhir ini, kinerja keuangan BUMN karya mengalami penurunan sampai bahkan mengalami kerugian seperti yang dialami oleh Waskita dan Wika. Waskita mendapatkan penugasan untuk membangun jalan tol sepanjang 1021 km dalam jangka waktu 5 tahun, sementara Wika mendapatkan penugasan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Perbedaan pencapaian atas kinerja keuangan BUMN karya bidang konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu Waskita, Wika, dan PP menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena pengambilan keputusan dalam hal aksi korporasi diasumsikan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adapun pertanyaan penelitian ada 6. Apakah equity multiplier berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah interest coverage ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah fixed coverage ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah degree of financial leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah debt to EBITDA ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Dan yang terakhir, apakah capitalization ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Adapun manfaat dari penelitian ini adalah bermanfaat bagi perusahaan yang akan mengambil keputusan dalam struktur permodalan, kemudian bagi pembaca laporan keuangan akan bermanfaat memberikan informasi yang relevan terkait analisis fundamental yang menyajikan data rasio keuangan, dan yang terakhir ada untuk masyarakat akan menambah literatur bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dan kreditur yang ingin memberikan pinjaman kredit untuk perusahaan BUMN karya. Ruang lingkup penelitian ini adalah 4 perusahaan, yaitu yang diambil Waskita, Wika, Adi, dan PP. Kemudian landasan teori yang pertama adalah pecking order. Teori pecking order dalam manajemen keuangan menjelaskan tentang hierarki ataupun urutan preferensi perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan. Kemudian teori statik, nilai sebuah perusahaan akan meningkat saat menggunakan utang karena adanya manfaat perisai pajak atau tax shield. Kemudian teori dynamic trade-off mempertimbangkan manfaat pajak dari utang dan financial distress. Teori dinamis mempertimbangkan bahwa kondisi perusahaan, resiko, dan pasar modal akan berubah seiring dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah financial leverage. Penggunaan dana pinjaman untuk memperbaiki posisi keuangan merupakan contoh dari financial leverage. Kemudian, pembayaran bunga tetap, harga dari financial distress, dan biaya kebangkrutan
run, semuanya muncul dari ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang saat jatuh tempo. Kerangka penelitian yang dikembangkan, apakah equity multiplier, interest coverage ratio, fixed charge coverage ratio, degree of financial leverage, debt to EBITDA, capitalization ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yaitu return on asset, return on equity, earning per share, dan Tobinski. Kemudian metode penelitian, adapun desain dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder diambil dari website resmi perusahaan dan web BEI. Total populasi ada 7 perusahaan dan yang memenuhi syarat sebagai kriteria yang relevan untuk tujuan riset ada 4, yaitu Waskita, Wika, Adi, dan PP. Periode pengamatan dilakukan selama 10 tahun secara triwulan yang dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Adapun total pengamatan dari penelitian ini sebanyak 160 observasi. Instrumen penelitian yang diproyeksikan eh, dari return on asset, return on equity, earning per share, Tobinski, equity multiplier, degree of financial leverage, fixed charge coverage ratio, interest coverage ratio, debt to EBITDA, rasio dan capitalization ratio dapat dibaca pada tabel berikut. Kemudian analisis data menggunakan analisis regresi. Kemudian data ini telah melewati dan memenuhi uji asumsi klasik sehingga data siap untuk dianalisis dan pengolahan data menggunakan software SPSS. Kemudian hasil pembahasan dari eh, pengaruh financial leverage terhadap kinerja keuangan terkait dengan statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian hasil pembahasan terkait uji signifikansi, pengaruh leverage yang diproyeksikan dengan equity multiplier terhadap kinerja keuangan, yang mana variabel dependennya adalah ROA dan ROE, yang mana hasilnya adalah equity multiplier berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA dan ROE. Perusahaan BUMN karya bidang konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia memiliki tingkat utang yang sangat tinggi dan tingkat ekuitas yang rendah dalam struktur permodalannya. Tingkat utang yang tinggi menandakan perusahaan harus menanggung cost of fund, yaitu biaya bunga. Semakin tinggi equity multiplier, maka akan semakin tinggi pula tingkat utangnya, yang menandakan bahwa financial leverage akan menurunkan tingkat ROA dan ROE pada BUMN karya bidang konstruksi. Kemudian pengaruh financial leverage yang diproyeksikan dengan interest coverage ratio terhadap kinerja keuangan tidak berpengaruh. Yang mana interest coverage berfokus pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi solvabilitas bukan terhadap penciptaan laba ataupun nilai pasar secara langsung. Kemampuan pembayaran beban bunga tidak secara otomatis dapat berpengaruh pada optimalisasi aset, pengembalian tingkat return kepada pemegang saham, earning per share, dan value perusahaan. Yang ketiga, pengaruh financial leverage yang diproyeksikan dengan fixed charge coverage ratio terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan menggunakan ROA, ROE, EPS, dan Tobinski, yang mana hasilnya fixed charge coverage ratio berpengaruh signifikan positif terhadap ROA, ROE, dan EPS. Semakin tinggi nilai fixed charge coverage ratio menandakan bahwa semakin kuat perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetapnya. Nilai FCCR yang tinggi mengindikasikan struktur biaya tetap terkendali. Struktur biaya tetap yang terkendali dapat meningkatkan ROA, ROE, dan EPS karena terdapat komponen laba bersih di dalamnya. Kemudian, pengaruh financial leverage yang diproyeksikan degree of financial leverage terhadap kinerja keuangan memiliki hasil berpengaruh signifikan negatif. Degree of financial leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, ROE, dan EPS. Degree of financial leverage menunjukkan seberapa tinggi resiko keuangan yang timbul akibat penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat nilai DOLF, menginterpretasikan bahwa perusahaan semakin berisiko karena terdapat beban bunga yang harus ditanggung dari waktu ke waktu. DOLF yang DOF berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE, dan EPS karena perusahaan BUMN karya bidang konstruksi menanggung beban keuangan yang tinggi sehingga menekan kemampuan laba bersih bahkan sampai ada yang mengalami kerugian yang dialami oleh Waskita dan Wika. Kemudian pengaruh financial leverage yang diproyeksikan dengan debt to EBITDA terhadap kinerja keuangan itu tidak berpengaruh
Debt to EBITDA, debt to EBITDA tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, EPS maupun Tobitsky. Debt to EBITDA merupakan jenis rasio solvabilitas, sementara ROA, ROE, dan EPS serta Tobitsky merupakan jenis rasio profitabilitas sehingga tidak terdapat hubungan langsung antara debt to EBITDA dengan kinerja keuangan. Kemudian pengaruh financial leverage yang diproksikan dengan capitalization ratio terhadap kinerja keuangan ini memiliki pengaruh positif dan signifikan khususnya di ROE. Capitalization ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Capitalization ratio memiliki definisi tingkat posisi utang dibandingkan total asetnya dalam suatu perusahaan. Apabila nilai capitalization ratio tinggi atau mendekati satu, menginterpretasikan bahwa struktur pemodalan perusahaan lebih banyak menggunakan utang. ADI dan PP konsisten mampu mencetak perolehan laba dalam 10 tahun terakhir yang menginterpretasikan bahwa meskipun struktur modal perusahaan cenderung lebih besar didanai oleh utang, namun kinerja profitabilitasnya masih memberikan tingkat keuntungan bagi pemegang saham. Yang terakhir adalah kesimpulan, yang mana dapat kita simpulkan komparasi antara 4 BUMN karya, yaitu Waskita pada tahun 2024 memiliki tingkat liabilitas didanai oleh utang 90%, sementara didanai oleh ekuitas 10%, dengan memberikan 3,9 triliun. Kemudian Wika di tahun 2024 memiliki tingkat utang 81% dengan tingkat ekuitas 19% dengan memberikan kontribusi rugi bersih di minus 2,5 triliun. Ketiga, Adikarya mencatatkan prestasi di tahun 2024 itu memperoleh profit 281 miliar, yang mana tingkat utangnya di 72% dan komposisi tingkat utang, sorry, tingkat ekuitas di 28%. Dan yang terakhir adalah EP yang mana mencatatkan perolehan laba bersih di 129 miliar di tahun 2024 dengan komposisi tingkat utang di 73% dengan tingkat ekuitas di 27%. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian ini, pertama, meskipun terjadi pandemi COVID-19 yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang negatif, serta berdampak pada industri sektor konstruksi pada tahun 2020, namun Adikarya serta PP mampu konsisten mencetak laba bersih sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pemegang saham. Yang kedua, keputusan manajemen perusahaan mengelola kegiatan operasional dan mengambil keputusan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangannya. Yang ketiga, tingkat utang yang tinggi pada BUMN karya bidang konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tidak berbanding lurus dengan kinerja keuangan, yang mana penggunaan utang yang berlebihan mengakibatkan cost of debt atau cost of fund yang tinggi dan dikaitkan juga dengan teori statik atau trade-off, teori dinamik, serta teori financial leverage. Dan yang terakhir, kinerja keuangan Waskita dan Wika mengalami penurunan pasca COVID-19, beresiko mengalami ekuitas negatif ke depannya apabila tidak dimitigasi dengan recovery yang tepat dan transformasi bisnis serta penyehatan keuangan. Adapun saran yang dapat diberikan kepada penelitian ini adalah yang pertama adalah manajemen perusahaan Waskita dan Wika dapat belajar dari keberhasilan ADI dan PP yang senantiasa konsisten memberikan kontribusi laba dalam 10 tahun terakhir meskipun di tengah tekanan perlambatan industri sektor konstruksi pasca COVID-19. Kemudian rencana program integrasi BUMN Karya dari 7 perusahaan menjadi 3 perusahaan yang dikomandoi oleh Danantara pada tahun 2026 ini dapat menjadi strategi proaktif bagi penyihatan keuangan BUMN Karya bidang konstruksi secara keseluruhan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dalam penyajian presentasi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.